Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 27 Oktober 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah di dalam program I'dad Al-Lughawi, menguatkan keadaan santri dalam permasalahan Lughatil Arabiyah. Maka kita berikan kajian pada kesempatan ini, kajian dari At-Ta'liqat Ar-Radiyah Alal Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab Al-Alif wa Thubutun Nun Niyabah Anil Dhammah, yang mana kita masuk pada sesi yang ke-34. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif al-Hattab fi kitabihi al-Mutammimah wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fil musanna wa ma humila alaih. Maka adapun alif dijadikan menjadi alamat ar-rafa. Berarti alamat apa? Alamat al-far' atau niyabah, pengganti dari rafa. Karena asal dari rafa apa? Dhammah. Maka di sini alif sebagai alamat pengganti ataupun branch, cabang yang far', bukan dia itu asas. Maka alif kapan dijadikan alamatur rafa? Fil musanna. Apa makna al-musanna? Telah terdahulu. Ismul musanna adalah ism yang menjelaskan tentang dua. Seperti di sini disebutkan di matan rajulan, kitaban, syaikhan, dan sebagainya. Maka semuanya menjelaskan tentang dua orang. Dua jenis. Ini makna al-musanna. Bukan dia mufrad seperti Muhammadun, tetapi Muhammadan. Ini baru musanna. Dan juga tidak jamak seperti Muhammaduna, jamak mudzakkar as-salim. Dan tidak seperti kutub yang merupakan jamak dari kitab, tetapi kitaban, Muhammadan, dan sebagainya. Ini ismul musanna. Lalu wa ma humila alaih. Apa itu wa ma humila alaih? Dan apa-apa yang dimasukkan kepada i'rab ismul musanna dan bukan ismul musanna. Dan ini telah kita berikan contoh-contoh dan permasalahan-permasalahan wa ma humila alaih di pelajaran yang lalu. Bahkan di matan al-Ajrumiyah, di syarah yang kita jelaskan, al-Fawaqih as-Syahiyah pun telah kita jelaskan. Apa makna ma humila alaih? Maknanya adalah yang digolongkan kepada i'rab al-musanna, tetapi dia bukan ismul musanna. Ini makna yang diinginkan di dalam penjelasan sekarang ini. Maka wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fil musanna wa ma humila alaih. Dia itu dihukumi seperti ismul musanna, tetapi bukan ismul musanna karena tidak terdapati surut yang terpenuhi. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Nahu qala rajulan. Di sini contoh yang apa? Yang terpenuhi bahwa dia ismun musanna. Qala rajulan. Maka syahidnya di dalam ayat ini kalimat rajulan. Maka i'rabnya qala rajulan, qala fi'lun madhi mabni 'alal fathah seperti dhahir di lam, la mahala lahu minal i'rab.
Dan rojulan dia jabatannya sebagai fa'il. Maka i'rabnya rojulan fa'ilun marfu'. Wa alamatu rafihinya mana? Karena kita membahas tentang alif, pengganti daripada ad-dhammah. Maka kita katakan marfu', mana dhammahnya? Kita katakan memang tidak ada dhammah. Lalu kalau begitu alamatu rafihinya apa? Niyabah ani dhammah. Apa itu? Alif. Kenapa alif? Karena dia masuk kepada ismun musanna, rojulan, dua orang laki-laki. Maka i'rab rojulan adalah di sini sebagai fa'il marfu'. Wa alamat rafi'inya alif li'annahu minal musanna. Kemudian kita kembali kepada permasalahan domair yang telah kita lewati di pelajaran sharf. Domir di sini apakah ada domir apa tidak? Rojulan. Qala rajulani, maka fa'ilnya jelas, tidak membutuhkan kepada domir lagi. Kemudian contoh ini terpenuhi syarat dari ismul musanna. Kemudian berkata penulis, inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahron. Maka beristidlal penulis dengan ayat yang kedua. Dan dalil dari ayat yang kedua ini penulis menginginkan mulhaq minal musanna. Maka awas. Syahidnya di sini bukan ismul musanna tetapi mulhaq. Apa maknanya? Dia di i'rab sama seperti i'rab al-musanna marfu dengan alif, namun hakikatnya bukan ismul musanna karena tidak terpenuhi syarat. Maka mari kita bongkar sekarang. Inna iddata asyuhur indallah ithna asyara syahran. Apa i'rab inna? Inna harfu taukid. Dia adalah nawasih minal mubtada wal khobar. Maka inna iddata ismun inna mansub. Walamatu nasbihi fathah adh-dhahira fi akhirih. Dan iddata mudhaf dan iddata syuhuri mudhafun ilaih. Syuhuri mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahira fi akhirih. Indallah, maka inda dorf. Dorf makan, maknanya di sisi Allah. Maka dorf makan di sini mansub inda muta'alliq dengan iddah. Dan dia di sini mudhaf dan lafzul jalalah Allah indallah mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihinya mudhafun ilaih ini lafzul jalalah Allah ini kasrah. Indallah ithna asyara syahran. Maka syahidnya sekarang ithna asyara. Mana poin pendalilan ithna? Apa i'rabnya ithna? Ithna di sini marfu. Kenapa marfu? Karena dia khobar dari inna. Inna iddata ithna asyara khobar dari inna. Dan khobar inna marfu. Lalu mana di sini alamatul rafihinya? Alif. Karena niyabah ani dhammah. Alif niyabah ani dhammah. Lalu mana alamatu raf'ihi? Mana tidak ada dhammah? Kita katakan na'am. Karena dia pengganti sekarang dengan alif. Lalu apakah dia maknanya ismun musanna? Jawabnya never ever. Bukan. Bukan dari ismun musanna. Kalla, hasya wa kalla. Lalu kalau begitu apa hukumnya? Hukumnya dihukumi sebagai musanna tetapi bukan ismul musanna. Karena ithna asyara 12. Saya mau tanya, mufradnya apa 12? Hah? Mufradnya apa? 1. Maka mufradnya wahid. Ithna asyar mufradnya wahid. Sekarang kalimat wahidun dengan ithna asyar ada hubungannya atau tidak? Tidak ada hubungannya. Maka di sini dikatakan mulhaq. Dia adalah dimasukkan kepada hukum ismul musanna tapi bukan ismul musanna. Kenapa? Karena dari surut ismul musanna ada mufradnya ditambah ziyadah alif dan nun menjadi ismul musanna. Contoh. Di ayat ini disebutkan tadi qala rajulan. Maka rajulan mufradnya apa? Rajulun. Maka sesuai di sini syarat. Apa? Ada mufradnya, kemudian ditambah alif nun, menjadi musanna. Rajulun menjadi rajulan. Begitupun misalnya,
Rasulan. Rasulan. Ismul mutsanna apa bukan? Ismul mutsanna. Kenapa? Karena mufradnya rasul. Kemudian ingin menyatakan ismul mutsanna ditambah alif nun. Jadi rasulan. Namun itsna asyara. Asalnya itsnani asyara misalnya. Maka di sini itsna asyara masuk kepada i'rab dari ismul mutsanna na'am. Inilah kenapa dinamakan mulhaq, karena i'rabnya sama. Marfu dengan alif. Itsna alif di sini. Namun apakah hakikatnya dia termasuk di dalam permasalahan lugatil arabiyah adalah ismul mutsanna? Dijawab tidak. Kenapa? Karena tidak ada mufradnya, kemudian mufrad itu ditambah alif nun, maka di sini dia itsna asyara, mufradnya wahid. Wahid, musannanya itsnan, bukan itsna asyar. Maka di sini kita mengetahui sekarang bahwa itsna asyar adalah mulhaq. Lalu diistilahkan oleh ulama ahli nuhah mulhaq karena i'rabnya dianggap sama, namun hakikahnya bukan ismul mutsanna. Paham? Maka akan ada mulhaq ismul mutsanna. Mulhaq jam'ul mudzakkar as-salim. Apa contohnya mulhaq jam'ul mudzakkar as-salim? Isrun, salatun, arba'un, khamsun, dan seterusnya. Seperti isruna, sabirun. Maka contohnya di sini menjadi mulhaq jam'u mudzakkar as-salim karena isrun sama. Nasibnya dia i'rabnya sama seperti jam'u mudzakkar salim, namun hakikatnya bukan jam'u mudzakkar salim karena tidak selamat dari mufradnya. Maka isrun mufradnya bukan asr. Asr bukan mufrad, asr jamak. Maka isrun adalah mufradnya wahid, sama seperti itsna asr. Maka selesai itsna asyara. Maka i'rab itsna asyara, itsna khobar tadi. Maka khobar marfu wa alamatu rafihinya dengan alif karena mulhaq bil musanna. Dan dia mudhaf, asyara mudhafun ilaih. Lalu apa i'rabnya asyara? Kalau mudhafun ilaih kok fathah? Bukan itsna asyari. Tetapi itsna asyara. Kenapa tidak itsna asyari? Kan mudhaf ilaih. Jawabnya lafadz adad. Lafadz adadi asyara, asyara seperti itu 12, 2 ditambah 10 asyara. Maka di sini dinamakan lafdhu adadi mabni alal fathah, selalu asyara. Tidak pernah mengikuti dia mudhaf ilaih jadi itsna asyari, salasata asyari, tetapi asyara. Maka dia mabni alal fathah la mahallalahu minal i'rab. Lalu itsna asyara syahron. Apa i'rab syahron? Mansub. Apa? Tamyiz, menjelaskan 12. 12 apa? 12 bulan. Bukan 12 tahun, bukan 12 hari, bukan 12 windu, bukan 12 jam, tetapi 12 syahron. Maka ini dinamakan tamyiz, selalu mansub. Maka selesai dari misal yang kedua. Kemudian penulis memasukkan misal yang ketiga, fang fajarat minhu ithnata asyrata ainan. Maka di sini pun sama. Misal yang disebutkan oleh penulis bukan ismul mutsanna, tetapi dia mulhaq. Lalu kan tadi udah disebutkan itsna asyara mulhaq. Lalu apa diulang lagi di sini? Kenapa? Jawabnya ingin menjelaskan muannats dari mulhaq. Maka mulhaq itu ada yang mudzakkar seperti itsna asyara dan ada yang muannats itsnata asyrata. Maka di sini asrata pun mu'annatsah karena itsnata mu'annats, maka asrata mu'annats bukan asyara. Tidak bisa itsnata asyara, tapi itsnata asrata atau itsna asyara. Paham? Maka di sini ini yang diinginkan oleh penulis, maka i'rabnya sama. Fangfajarat, apa infajarat? Infajarat fi'lun madhi dan tak di sini tak ta'nis menandakan bahwa fa'ilnya di sini adalah mu'annatsah. Mana fa'ilnya? Fangfajarat minhu ithnata, di sini fa'ilnya. Ithnata mu'annatsah. Maka ithnata di sini fa'il. Tergambar sekarang yang membuncah itu siapa? Ithnata asyar.
Maka ifnata asyara fa'il marfu, walamat rafi'ihnya alif, niyabah ani dhammah. Lalu dia mudhaf dan asrota sama. Kenapa asrota bukan asroti padahal dia mudhaf ilaih? Apa i'rabnya? Mabni alal fathah. Karena jumlah adadi. Karena dia mansub kalimah ataupun lafdu adadi. Menyatakan jumlah ke-10. Maka di sini fa'ilnya diketahui. Fangfajarat minhu. Lalu minhu apa? Minhu jar wa majrur. Muta'alik dengan fi'il infajarat. Selalu jar majrur itu butuh kepada muta'alliq, menggantung kepada apa? Kepada fi'il kebanyakan. Maka minhu di sini adalah jar majrur. Lalu ifnata asyrata, mana poin pendalilannya? Ifnata fa'il marfu, alamat rafi'nya bukan dengan dhammah dan bukan dengan waw tetapi dengan alif karena ismul musanna atau mulhaq ismul musanna. Karena 12 tidak ada bentuk mufradnya yang benar, yang sesuai lafadznya kecuali lafadz wahid. Maka wahid bukan ifnata. Sehingga dia dikatakan mulhaq, dan dikatakan mulhaq kenapa? Karena i'rabnya sama. Lalu apa i'rab ainan? Sama, tamyiz. Maknanya membuncah 12 mata air. Bukan 12 yang membuncah itu misalnya adalah lava, ataupun membuncah 12 adalah misalnya dari air laut, tidak, tetapi ainan, mata air yang dari tanah. Maka inilah dari 3 contoh yang disebutkan oleh penulis tentang permasalahan alif sebagai i'rab untuk musanna dan mulhaq dari musanna dengan alif. Maka kita tutup kajian kita dengan yang setelahnya. Wa amma thubutun nun fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamir tatniyah. Selesai dari alif sebagai alamat ad-dhammah, maka sekarang yang terakhir subutun nun. Maknanya wujud nun di akhir fi'lul mudhari'. Maka pembahasan kita tentang subutun nun tidak masuk kepada asma seperti asma'us sittah atau asma'ul khamsah ataupun musanna dan sebagainya, tetapi pembahasan kita khusus kepada fi'lun mudhari'. Maka fi'lun mudhari' ada yang namanya amsilatul khamsah, yang dia itu wazannya yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Khamsah ini dinamakan sebagai asma al-khamsah, afwan, sebagai amsilatul khamsah dari fi'il yang bersambung dengan alif itsnain seperti yaf'alani taf'alani, dan juga fi'lun mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah yaf'aluna dan taf'aluna, dan yang bersambung dengan ya al-mukhatabah taf'alina. Ini dinamakan al-amsilah al-khamsah. Maka jika fi'lun mudhari' yang al-amsilah al-khamsah tadi yang ada domir-domirnya itu maknanya al-amsilah al-khamsah, baik alif, waw ataupun ya, maka i'rabnya marfu dengan subutin nun. Nunnya itu ada, tidak hilang. Itu makna dari pembahasan kita di sini, bahwa alamatu ar-rafa' bukan dengan dhammah lagi, bukan dengan alif lagi, bukan dengan waw lagi, tetapi dia dengan subutin nun. Maka ini hanya khusus kepada fi'lun mudhari' dengan syarat fi'lun mudhari' yang apa? Min amsilatil khamsah. Maka dicontohkan di dalam surat Ar-Rahman. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Maka bagaimana i'rabnya ataupun mana syahidnya kalimat yasjudan? Yasjudan apa i'rabnya? Fi'lun mudhari' marfu' ditajarrudihi anin nasib wal jazim, wa alamatu raf'ihi-nya apa? Subutun nun. Kenapa? Karena dia dinamakan amsilatul khamsah, fi'lun mudhari' yang bersambung dengan alif sebagai fa'ilnya. Maka di sini pertanyaan seperti di pelajaran yang lalu dari segi sharf. Yasjudan, mana fa'ilnya?
Fa'ilnya domir mustatir wujuban au jawazan jawazan takdiruhu takid yasjudan takdiruhu dia dua gaib berarti jawazan. Maka di sini menyambung kepada pelajaran terdahulu bahwa fa'iluhu fi mahalli rafa' khobar taib. Di sini fa'ilnya adalah alif dan di sini marfu dikarenakan subutun nun. Maka i'rabnya wan najmu waw di sini waw istinafiyah ataupun waw ibtidaiyah, menandakan bahwa an-najmu mubtada. Maka an-najmu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah wan najmu. Wasyajaru maka waw di sini waw atifah sehingga asyajaru ma'tuf kepada an-najmu. Maka wasyajaru marfu kenapa ma'tuf kepada an-najmu. Lalu kalau tadi an-najmu mubtada mana khabarnya? An-najmu wasyajaru yasjudan. Yasjudan fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamat rafi'inya alif wa alamat rafi'inya subut nun dan fa'ilnya mana? Alif menandakan dua ghaib sajar dan najm. Lalu jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'ilnya alif tadi yasjudan fi'il dalam keadaan sedang bersujud. Siapa yang bersujud? An-najm wasyajar. Maka fi'il wa fa'il jumlah fi'liyah ini fi mahalli rafa' khobar dari mubtada. Sehingga jelas sekarang mana khobar dari an-najmu, jumlah dari yasjudan. Kemudian kita masuk kepada misal yang kedua. Di misal yang kedua, asy-syaikh ingin beristidlal fi'lun mudhari' yang masuk kepada amsilatul khamsah yang marfu bitubutin nun, namun bukan dengan alif lagi fa'ilnya. Tapi apa? Waw jamaah. Tapi waw jamaah. Maka marfu. Tadi saya bilang yasjudan apa? Fa'ilnya domir bariz, bukan mustatir. Domir bariz. Tadi lupa mau mengistidrak kalian, kelewatan karena sibuk mengi'rab. Dia sekarang bukan domir mustatir lagi. La jawazan wala wujuban. Tadi mau ditambih tapi lupa karena sibuk mengi'rab. Maka dia domir bariz. Kenapa bariz? Karena terlihat ada alifnya. Dan begitu pun di sini ada wawunya. Maka di sini ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam contoh yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib di surat apa? Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Syahidnya yu'minun. Di sini fi'lun mudhari' marfu. Wa alamatu raf'ihinya apa? Subutun nun. Ada nunnya di sini. Maka marfu wa alamatu raf'ihinya subutun nun. Wal fa'il ainal fa'il. Ini dia sekarang. Al fa'il waw. Berarti kalau begitu domir bariz muttasil. Domir bariz muttasil fi mahalli rafa' fa'il. Maka domir di sini waw dinamakan domir bariz muttasil. Harus dikatakan bariz karena jelas wawnya. Dan muttasil karena dia bersambung dengan fi'il. Domir bariz muttasil marfu. Kenapa dikatakan marfu? Karena jabatannya sebagai fa'il. Paham ya istilahat ini? Maka fa'ilnya di sini al-waw domir bariz muttasil fi mahalli rafa'. Dan jumlah fi'liyah yu'minuna karena di sini fi'lun mudhari' dengan fa'ilnya tadi waw, maka di sini jumlah fi'liyah la mahalalahu minal i'rab. Kenapa? Karena silah mausul. Maka alladzina di sini adalah ismun mausul fi mahalli jar, sifat dari mana? Al-muttaqin. Coba ayat yang sebelumnya apa? Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka hudan lil muttaqin. Al-muttaqin majrur bilam. Ya apa tidak? Berarti jabatannya majrur. Wa alamatu jarhi ya
Karena al-muttaqin jam'i mudzakkar as-salim majrur bil ya. Di saat al-muttaqin majrur, maka datang setelah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka alladzi di sini dia adalah ismun mausul. Yang mana ismun mausul fi mahalli jar karena sifat orang yang bertakwa. Disebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin. Muttaqin itu sifatnya bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Itu maknanya. Berarti alladzina ismun mausul fi mahalli mabni ala fathah fi mahalli jar sebagai sifat dari muttaqin. Bil ghaib jar majrur, ba harfi jar wa al ghaib ismun majrur. Maka syahidnya di sini fi'lun mudhari yu'minun, alamatu rafihinya apa? Disebutin nun. Fa'ilnya mana? Domir wau dinamakan bariz. Kemudian di dalam ucapan penulis yang terakhir au domir al mukhatabah. Maka di sini penulis ingin memberikan dalil yang ketiga. Kalau tadi dimasuki alif musanna dan di sini sekarang waw jamaah yu'minun dan alif musanna, apa contohnya tadi? Yasjudan, kemudian fi'lun mudhari yang waw jamaah masuk padanya yu'minun, dan yang ketiga sekarang ingin memasukkan dengan ya al-mukhatabah ala wazn taf'alina. Kamu wahai satu perempuan melaksanakan yang demikian. Ini yang diinginkan sekarang. Ya al-mukhatabah. Maka jika masuk ya al-mukhatabah juga di sini fi'lun mudhari marfu bi thubuti nun. Contohnya qalu atajabina min amrillah di dalam surat Hud, yang mana maknanya atajabina min amrillah di saat dikabarkan malaikat kepada istri Ibrahim dalam keadaan terperanjat dan mengatakan apa? Wa ana hadza ba'li syaikhon, bahwa suamiku Nabi Ibrahim ajuz, gimana aku mau hamil? Maka dikatakan atajabina min amrillah. Maka hamzah di sini atajabin asalnya hamzah istifham. Dan hamzah istifham terbagi menjadi dua, bimakna ijabi dan ingkari. Ijabi seperti a'anta muslim, as-shaimun anta. Namun di sini atajabin tidak dikatakan apakah kamu wahai istri Ibrahim kaget, tidak. Maknanya istifham ingkari atau pelarangan. Maknanya sama. Atajabina maknanya maka pengingkaran. Tidaklah dalam keadaan ta'ajjub. Karena ini adalah perintah Allah ataupun perkara yang mudah bagi Allah. Maka di sini hamzah istifham ingkari. Dan istifham ingkari bisa jadi hamzah, bisa jadi hal juga. Siapa yang bisa memberikan contoh? Sering kita ulang istifham ingkari. Allah yaqul dengan hal apa? Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah diartikan hal apakah? Tidak, tetapi penafian. Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, bodoh dari ilmu agama. Maka hal dinamakan istifham ingkari bimakna laisat. Laisat bisawa alladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Contoh hamzah apa? A'amintum man fis sama. Maka bukan maknanya apakah kamu beriman kepada Allah yang di atas langit, tetapi istifham ingkari. Tidaklah kalian beriman kepada Allah yang ada di atas langit. Maka ini contoh istifham ingkari, dan begitu pun di sini zahirnya atajabina min amrillah. Maka hamzah di sini istifham ingkari. Wal maksud bihi an-nahi. Ay la ta'jabi. Maka maknanya janganlah kamu terperanjat dan merasa aneh, wahai istri Ibrahim, karena ini perkara Allah yang mudah. Allah memberikan kamu anak padahal suami kamu sudah tua, tapi tetap bisa memberikan anak. Itu maknanya. Qalu atajabina, maka qalu apa i'rabnya? Fi'il wa fa'il. Fa'ilnya di sini waw, qalu. Takdiruhu apa?
hum, qalu. Atajamina, tadi Hamzah istifham ingkari, dinamakan seperti itu. Tulis Hamzah istifham ingkari, bukan istifham ijabi, tetapi ingkari. Maka syahidnya di sini, atajabin. Ta'jabin apa i'rabnya? Fi'lun mudhari' marfu bitajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamat rafihinya apa? Bisubuti nun. Ta'jabin. Ini dia fa'ilnya, ini dia syahidnya. Dan begitupun dari pembahasan sharaf, fa'ilnya apa? Dhamir bariz muttasil marfu. Maka di sini ta'jabin ya. Al-ya al-mukhatabah adalah fa'ilnya. Maka kita katakan wal fa'il dhamir bariz muttasil fi mahall rafa wa huwa ya al-mukhatabah. Selesai dari alif seperti yasjudan, selesai dari waw seperti tadi misalnya apa? Yu'minun, dan selesai, dan sekarang kita bahas ya al-mukhatabah atajabin. Dihilangkan hamzahnya karena hamzah istifham yang poinnya adalah poin fi'lun mudhari'. Ta'jabin, apakah anti merasa, tidaklah anti atau janganlah anti merasa kaget, itu maknanya. Atajabin, hamzah di sini hamzah istifham ingkari, bermakna melarang. Janganlah anti kaget, bukan apakah anti kaget, bukan itu yang diinginkan di Arab. Min amrillah ma'ruf min harfi jar, amri ismun majrurun bimin wa amri mudhaf wa dhammi wa lafdzul jalalah Allah, amrillah mudhafun ilaih. Maka dengan ini selesai dari 3 contoh. Dan di sini sebelum kita tutup pelajaran nahwu, tambih bahwa di sini ada fa'il yang 3. Pertama alif di dalam fi'lun mudhari yasjudan, dan waw di dalam yu'minun, dan yang ketiga di dalam ta'jabin. Maka di sini semuanya dhamir bariz muttasil fi mahalli rafa. Yang pertama yasjudan bi alif, yang kedua yu'minun bil wawi, yang ketiga ta'jabin bil ya. Maka dhamir baris semuanya, bukan mustatir. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanallah. Cukup atau cukup? Hah? Dicukupkan saja atau masih mau belajar lagi? Cukup ya Abah Nasr? Sudah capek? Sudah lapar? Kita semuanya lapar. Kita cukupkan saja. Biar konsentrasi. Karena memang nahwu mengerjakan akal. Tidak seperti akidah. Alhamdulillah. Akidah keyakinan. Mudah. Pendalilannya Al-Quran, hadis, dah selesai. Namun i'rab fi mahali rafa. Al-asma al-khamsah. Dhamir bariz rafa. Dengan ya al-mukhatabah, waw al-jama' dan alif mutsanna. Bikin lapar. Kita juga lapar, yang ngajar pun lapar. Karena mengi'rab dari tadi kan yang ngajar ngomong terus. Nah, ini masih nyambung ternyata ucapan kita terekam. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanallah. Alhamdulillah.